Bab 91, Dua Pejuang Bintang, 1. Setelah mengalahkan 4 monster guntur di langit dan bumi, Xiaoyan menatap langitnya sendiri. Dia tidak tahu bahwa ada 1 dan 2 perampok dari perampok kaisar ini, tetapi dia sangat bingung saat ini. Jika perampokan kaisar berakhir, awan petir di atas langit akan menghilang ketika keempat iblis guntur runtuh. Tetapi sekarang tidak ada tanda-tanda ini. Di atas langitnya sendiri, Lei Yun terus mengumpulkan energi di sekelilingnya. Orang tua yang tergantung di kejauhan juga menatap awan petir yang semakin besar di atas Xiaoyan. Awan guntur berkelap-kelip dengan guntur dan kilat, dan energi terus-menerus terakumulasi, seolah-olah badai akan datang. Volume thundercloud terus meningkat. Diji juga merupakan efek promosi yang sangat menyimpang. Dikatakan bahwa semakin besar awan petir di langit, semakin tebal gunturnya, yang berarti bahwa orang-orang dengan gelar tersebut mungkin lebih sukses di masa depan. Namun, kita harus tahu bahwa dengan perluasan Thunder Cloud, kekuatan Thunder juga meningkat. Jika kekuatan yang dihasilkan oleh guntur jauh melebihi toleransi para perampok, hidup dan mati tidak diketahui, apalagi pencapaian. Cepat, gunakan Hua Jie Dan. Shan Lao sepertinya memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba berteriak pada Xiaoyan. Sekarang Lei Yun atas Xiaoyan masih terus bergulir dan berkumpul, terus-menerus menyeduh, dan raungan yang dalam bersenandung. Xiaoyan belum mengalami bencana kaisar, tentu saja saya tidak tahu tentang itu, tetapi San sangat jelas. Dari situasi di mana energi yang dikumpulkan oleh Lei Yun masih menyatu, bencana kedua ini sama sekali bukan kekuatan biasa. Bahkan jika Xiaoyan tidak peduli seberapa kuat dagingnya, terkena petir yang begitu kuat benar-benar tak tertahankan. Mungkin itu akan hancur total dalam sekejap, dan hanya dengan mengandalkan pencuri Anda dapat selamat dari bencana ini. Xiaoyan mendengar teriakan San Lao, dan hatinya ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu, kekuatan jiwa menembus ke dalam cincin Na, dan dia dengan cepat menemukan Hualiu dan yang diberikan Kaisar Ming kepadanya. Aku tidak menyangka itu akan berguna secepat ini. Xiaoyan terkejut di tangannya, dan botol giok berwarna cerah muncul di tangan Xiaoyan. Di antara botol giok dan siang yang kuat meletus, dan bahkan Xiaoyan merasa sedikit bingung. Xiaoyan sekarang adalah salah satu apoteker pemurnian kaisar, tetapi teknik pemurnian Xiaoyan sedikit lebih rendah daripada apoteker pemurnian kaisar. Tanpa bantuan Skyfire, teknik pemurnian Xiaoyan tidak dapat disempurnakan. Menghasilkan ramuan kekaisaran. Bagaimana cara menggunakan perampok ini? Xiaoyan bertanya pada Xiang San. Ketika Xiaoyan menggunakan benda ini untuk pertama kalinya, dan ketika Kaisar Ming memberikan Huan Jie Dan kepada Xiaoyan, dia tidak memberitahu Xiaoyan cara menggunakannya. Secara alami, Xiaoyan hanya bisa meminta Zantua. Bab 92, Kaisar Bintang 2, 2. Lempar ke awan petir, dan hanya itu. Sangat sederhana. Xiaoyan mendengar bahwa dia akan melakukan perampokan. Lambat, tunggu, mari kita lihat seberapa jauh guntur bisa naik hari ini. San Lao memandang Lei Yun, yang masih tumbuh, dan memanggil Xiaoyan. Xiaoyan siap menggunakan Dan, tetapi dipanggil oleh San Lao. Xiaoyan harus berhenti dan mengikuti mata tua untuk melihat Lei Yun di atas. Semakin besar awan petir, semakin kuat energinya. Bukankah lebih berbahaya? Zantua, bukankah buruk untuk terus naik? Xiaoyan sedikit mengernyit, menyaksikan energi kekerasan yang konstan di Thunder Cloud, Xiaoyan sedikit khawatir. Sebelum menyerap roh jahat, Xiaoyan sudah merasakan bahaya Longyan. Sekarang hidup dan mati tidak diketahui, itu benar-benar memakan waktu. Xiaoyan cemas, dan sekali lagi dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan Hualdan, tiba-tiba berkedip tua, dan tubuhnya langsung menuju Xiaoyan. Menghentikan Xiaoyan, jangan khawatir, aku tahu kamu sangat khawatir tentang Longling, tetapi guntur langit dari rampasan kaisar pertama dapat meramalkan potensi masa depanmu. Perhatikan baik-baik. San Lao berkata dengan ekspresi serius.
Ini adalah kesempatan bagus untuk menilai kualifikasi Xiao Yan. Sanlao ingin melihat penjahat macam apa ahli warisnya. Xiao Yan mendengar bahwa Tianlei dapat meramalkan potensinya. Ketika matanya bersinar dan rasa ingin tahunya meningkat, dia berhenti berbicara dan menatap awan yang tumbuh. Awan petir terus tumbuh dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Lei Yun menempati hampir seluruh ruang, berguling-guling. Sanlao melihat awan petir yang begitu besar, dan itu masih terus tumbuh. Wajahnya tersenyum puas. Booming. Suara teredam, guntur di awan, seperti jaring laba-laba, meledak di udara, dan guntur yang teredam bergema di ruang ini untuk waktu yang lama. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menelan sedikit air liur. Jika guntur ini tiba-tiba jatuh, dia pasti tidak akan bisa meledak. Seberapa kuat guntur yang dihasilkan oleh awan petir yang begitu besar? Nah, pakai dan. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan tiba-tiba menghilang dalam beberapa saat, hehe. Xiao Yan melirik usia tua, dia bisa merasakan bahwa ada pengumpulan energi yang sangat kuat di langit, dan itu akan dilepaskan kapan saja. Dari sikap Sanlao, Xiao Yan juga tahu betul bahwa kekuatan guntur tidak sederhana, pasti besar, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Bab 93, Kaisar Bintang 2, 3. Xiao Yan buru-buru menuangkan Huajiedan dari botol Gyo. Bentuk elisirnya cukup aneh. Seluruh permukaan tidak teratur, bahkan taji, dan beberapa tangan tersangkut. Alis Xiao Yan terangkat. Seperti apa bentuk ramuan ini? Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk memikirkan masalah ini, dan keselamatan Long Yan tidak memungkinkan Xiao Yan untuk menunda. Dia harus menghabiskan bencana kaisar sesegera mungkin dan bergegas keluar untuk menyelamatkan Long Yan. Sebuah suara membosankan datang, Xiao Yan segera menjepit obat mujarab di ujung jarinya. Menatap Lei Yun dan guntur yang menggelegar di dalam Lei Yun, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Hua Dandan langsung berubah menjadi seberkas cahaya ke awan petir di atas. Setelah Huajiedan menembak ke dalam awan petir, dalam waktu singkat, awan petir di langit tiba-tiba tertutup, mengirimkan suara yang tumpul dan tahan lama, dan guntur di dalam awan petir bergegas ke langit ke segala arah. Jenis guntur ini semakin menjadi dengan menyusutnya awan guntur, dan dengan cepat menyapu ke arah alun-alun seperti pita, seolah-olah hujan meteor, memotong langit malam yang gelap tak berujung ini, dan untuk sementara waktu, di ruang ini, ada gambar yang sangat spektakuler. Setelah itu, Lei Yun mulai menghilang, dan secara bertahap menyusut. Xiao Yan tahu bahwa ini pasti penyebab perampokan. Tiba-tiba, di awan petir, energi kekerasan muncul, dan tiba-tiba jatuh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka akan ada guntur-guntur di antara Lei Yun, dan dia langsung hancur ketika dia lengah. Warna dan bentuk guntur ini cukup aneh. Tidak seperti guntur lainnya, meskipun kekuatannya sangat lemah, itu masih jauh lebih buruk daripada imajinasi Xiao Yan sebelumnya, dan itu tidak sepenuhnya tak tertahankan. Xiao Yan tidak tahu bahwa jika dia tidak menggunakan Huajiedan dan menyebarkan sebagian energi yang telah dikumpulkan Thundercloud untuk waktu yang lama, guntur ini saja mungkin langsung membunuh Xiao Yan. Sebelum menghilang, Lei Yun terlalu kuat. Di mana perampokan kaisar dari Kaisar Bintang 2? Guntur ini baru saja mengenai Xiao Yan, dan beberapa guntur menghantam Xiao Yan lagi. Penguasa kuno Huo Heng berubah menjadi beberapa balok dan menembus ke tubuh Xiao Yan, dan sosok Xiao Yan mendarat perlahan. Pada saat ini, setelah minum obat untuk penyembuhan, luka Long Ling jelas membaik. Setidaknya tidak ada bahaya bagi hidupnya, dan dia telah pulih menjadi bentuk manusia. Kali ini, Long Ye benar-benar terluka. Jika Xiao Yan keluar sedikit kemudian, aku khawatir Long Ye akan benar-benar menghilang di antara dunia ini. Bab 94, Kaisar Bintang 2, 4. Xiao Yan hanya dibombardir untuk satu putaran sekarang karena dia menggunakan Huajiedan untuk menghilangkan satu putaran. Namun, Rao masih mengejutkan Xiao Yan di masa lalu.
Waktunya telah tiba bagi Xiaoyan untuk dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Setelah tubuh Xiaoyan berputar-putar di permukaan Xiaoyan selama 1 minggu, semuanya berubah menjadi musuh pendendam. Di sekitar tubuh Xiaoyan, jumlahnya sangat besar. Dalam waktu singkat, musuh-musuh pendendam ini berangsur-angsur menjadi transparan. Substansial, perlahan membentuk awan pertempuran. Xiaoyan terpana oleh guntur yang tergantung di awan pertempuran ini. Saat guntur terus-menerus menghantam Xiaoyan di langit, awan pertempuran di sekitar Xiaoyan perlahan meluas. Dan di tengah awan udara pertempuran besar, aliran udara terbentuk dan bergerak cepat. Xiaoyan sekarang berada di pusat aliran udara ini. Pengoperasian semangat juang besar berubah menjadi pusaran air setinggi 100 kaki, dan energi menyapu ruang ini dengan panik. Pada saat ini, di permukaan tubuh Xiaoyan, api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kulit Xiaoyan, berlarian di tanah, perlahan mengembun di atas kepala Xiaoyan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa di antara nyala api ini, api kekuningan yang samar itu bergabung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tumbuh, dan hanya ada nyala api kekuningan yang samar, yang berangsur-angsur menjadi nyala api. Tangan San Tua memelintir janggutnya dan tersenyum sedikit, seolah-olah dia mengharapkannya. Oh, energi ini cukup untuk membuat Anda pingsan setelah Anda menggunakan Hua Dandan. Nasib baik anak itu sebenarnya tidak terlalu dangkal. Saya khawatir kali ini peningkatan kekuatan Anda akan melebihi imajinasi Anda, tetapi sayangnya, kekuatan ini tidak akan bertahan lama. San Lao menatap Xiaoyan yang memejamkan mata dalam pusaran energi, diam-diam pada dirinya sendiri. Mengenai Xiaoyan, meskipun San Lao sangat optimis, Xiaoyan datang ke benua ini dalam waktu kurang dari setahun, dan berbagai pertunjukan membuat San Lao terobsesi. Tapi sekarang sepertinya di luar dugaan San. Booming, semangat juang di sekitarnya melonjak ke tubuh Xiaoyan, dan jaringan meridian Xiaoyan dengan cepat bergerak dan secara bertahap menjadi besar, menyerap dengan panik. Tidak ada yang tahu berapa lama penyerapan ini berlangsung. Tiba-tiba, mata menyeluruh Xiaoyan terbuka tiba-tiba, dan kekuatan besar menyapu liar. Napas yang kuat membuat udara di sekitarnya mengembun. Bab 95, Kaisar Bintang 2, 5. Di luar ruang samping, mayatnya sangat besar. Setelah puluhan hari pertempuran antara Zerg dan suku ular iblis akhirnya berhenti. Jelas, pemilik kuburan iblis pasti berpikir bahwa Zerg dan klan ular setan akan berselisih, dan dia kebetulan mengendalikan kekuatan mereka menjadi hampir sama, sehingga tidak ada pihak yang menang, dan mereka diikat. Pada titik ini, kedua belah pihak berhenti berkelahi, menenangkan pertempuran yang awalnya disebabkan oleh Xiaoyan. Orang-orang dan kuda-kuda dari kedua belah pihak berkumpul, dan ada parit panjang di antara mereka yang memisahkan mereka satu sama lain. Di parit panjang itu, terletak sosok emas sepanjang 100 kaki. Sosok ini seperti capung yang tidak memiliki kekuatan untuk menopang dan telah berubah kembali ke tubuh. Pada saat ini, Long Yan, yang menghembuskan napas dengan mulut besar, dapat melihat bahwa itu pasti banyak siksaan setelah ditangkap, dan cederanya sangat serius. Klan Zerg dan ular iblis mengelilingi burung hantu naga dan mendiskusikan cara membuang burung hantu naga. Orang luar tidak hanya membunuh satu klan, tetapi langsung membunuh kedua ras tanpa keraguan. Ini secara alami di luar toleransi mereka. Di tengah dua ras, ada 3 sosok manusia berdiri. Mereka adalah karakter teratas dari dua ras, Raja Zerg dan cacing darah hijau dari Zerg, dan Raja Ular Setan dari suku Ular Setan. 3 siluet ditangguhkan di atas capung, menatap ke bawah pada capung berdarah yang terluka. Molly memimpin dan berkata, "Bunuh dia." "Yah, tidak apa-apa. Hewan ini telah membunuh kita begitu banyak." "Benar-benar sialan." Raja Serangga juga setuju. Raja Serangga jatuh dengan jubah hitam dan tidak bisa melihat wajahnya, tetapi menilai dari napas yang keluar, saya khawatir hanya 2 di depannya yang bisa membandingkan.
Kedua klan menjerit, dan beberapa anggota klan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka tampaknya penuh dengan kebencian terhadap burung hantu naga. Dengan bantuan beberapa burung awal, seluruh ular Zerg dan iblis mulai melonjak. Makan itu! Kemudian Raja Serangga di udara mengeluarkan beberapa kata. Tiba-tiba, ular Zerg dan iblis di sekitarnya berkerumun. Longyan adalah suplemen yang baik untuk mereka. Bahkan jika kekuatannya tidak meningkat, tubuh bisa sangat diperkuat. Menyaksikan ras iblis dan Zerg yang berkerumun, Longling perlahan menutup matanya yang lelah, menunggu kematian datang. Ledakan. Dengan suara keras, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Longyan. Memegang penggaris setinggi tangan kirinya, Xiaoyan bergegas dari ruang samping.